Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan mengerjakan soal di uji kompetensi LKS Zamrud halaman 20. Langsung saja untuk soal yang pertama. Bagian bangun ruang yang membatasi bagian dalam dan luar suatu bangun ruang disebut C sisi. Jawabannya adalah C. Kemudian yang kedua, bangun ruang di samping disebut, ini adalah bangun kerucut, maka jawabannya adalah B. Kita lanjut untuk nomor 3. Bangun ruang yang hanya memiliki satu sisi dan tidak memiliki titik sudut, yaitu adalah bola. Ya, jadi bola hanya terdiri dari satu sisi dan juga tidak memiliki sudut. Kemudian soal keempat, banyak rusuk pada tabung adalah, ya ini adalah gambar tabung. Ya, rusuk tabung adalah ini ya, berbentuk lengkung. Ini 1, 2, rusuknya adalah itu. Berarti banyak rusuk pada tabung adalah 2. Kemudian soal kelima, bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah daerah lingkaran dan sebuah daerah selimut yang berbentuk juring lingkaran. Maksudnya adalah ini ya, bangunnya berbentuk lingkaran, kemudian juring berbentuk seperti ini. Berarti ini adalah jaring-jaring kerucut. Jawabannya A. Kemudian nomor 6, banyak titik sudut pada 5 segi 5 adalah 5 segi 5 seperti ini. Ini segi 5 ya. Ya, titik sudutnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jawabannya adalah 6. Kemudian nomor 7, bangun ruang berikut yang memiliki 5 sisi. 5 sisi, prisma segi 4. Prisma segi 4 itu sisinya, sisi alas, sisi atas, berarti ada 2 ya. Kemudian sisi tegaknya ada 4 karena dia segi 4, berarti dia jumlahnya 6. Kemudian 5 segi 4, 5 segi 4 alasnya 1. Dan kemudian sisi tegaknya ada 4, berarti 5. Tabung, sisinya ada alas, sisi atas 2, kemudian selimutnya 1, berarti 3. Kerucut hanya ada selimut dan alas, berarti 2. Yang memiliki 5 sisi adalah 5 segi 4. Kemudian nomor 8, sebuah papan nama berbentuk prisma segitiga. Luas alasnya 20 cm persegi dan volumenya 300 cm kubik. Panjang papan nama tersebut adalah, ya panjang ini sama dengan tingginya. Jadi kita bisa mencari tingginya. Volume rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Jika kita mencari tinggi, maka rumusnya adalah volume dibagi luas alas, yaitu 300 cm kubik dibagi 20 cm persegi. Nolnya bisa dicoret, kemudian 30 dibagi 2. Jawabannya 15 cm. Jawabannya B. Berikutnya, sebuah prisma tegak mempunyai alas berbentuk segitiga siku-siku
dengan ukuran sisi-sisinya adalah 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Begini ya, segitiga, siku-siku. 10 itu sisi yang paling panjang, pasti sisi yang miring. Ini 6, ini 8. Luas permukaan prisma adalah, luas permukaan prisma berarti kita harus mencari luas sisi atas dan luas sisi alas. Ya, sisi alas dan sisi atasnya adalah segitiga. Kemudian sisi tegaknya adalah, jadi begini ya bentuknya. Bentuknya seperti ini. Nah, luas permukaannya kita cari, luas segitiganya ada 2, kemudian sisi tegaknya ada 3. Ya. Caranya berarti baik, kita akan mengerjakan nomor 9. Kita lihat soalnya. Sebuah prisma tegak mempunyai alas berbentuk segitiga siku-siku dengan ukuran sisi-sisinya adalah 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Jika tinggi prisma 24 cm, luas permukaan prisma adalah, ini adalah gambar prismanya. Sekarang, sebelum mengerjakan kita tulis dulu yang diketahui dari soal. Nomor 9. Diketahui alasnya, alas segitiga adalah 8 cm, tinggi segitiga adalah 6 cm, dan sisi miring kita beri nama M adalah 10 cm. Kemudian tinggi prismanya kita tulis T, tinggi prismanya adalah 24 cm. Yang ditanya adalah luas permukaan. Dijawab. Untuk menghitung luas permukaan prisma, kita bisa menghitung satu persatu luas sisi-sisinya, seperti yang kita kerjakan di tugas mandiri nomor 5 yang sebelumnya. Nah, tetapi ada rumus yang lebih mudah untuk menghitung luas semua sisi dari prisma ini. Rumusnya adalah luas permukaan sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling dikalikan tinggi prisma. Ya, jadi luas permukaannya bisa kita hitung 2 kali luas alas. Alasnya adalah segitiga. Berarti 2 kali alas kali tinggi per 2 ditambah kelilingnya. Kelilingnya berarti alas segitiga, ini kita beri simbol segitiga. Alas segitiga kelilingnya ya, kita hitung. Berarti alas segitiga ditambah tinggi segitiga ditambah M dikali tinggi prisma. Langsung kita masukkan. Luas permukaan sama dengan 2 kali alasnya adalah 8 cm dikali tingginya 6 cm per 2 ditambah kelilingnya kita jumlahkan semuanya. Jumlahkan semua sisinya. Alas 8 cm tambah tingginya 6 cm tambah
Sisi miring 10 cm dikali tinggi prisma. Langsung kita hitung. 2 bisa dicoret ya. Berarti tinggal mengalihkan 8 cm dikali 6 cm. Ditambah, ini kita jumlahkan dulu. 8 tambah 6 tambah 10, 14, 24 cm dikali tingginya 24 cm. Kita hitung. 8 kali 6 48 cm ditambah 24 dikali 24 yaitu 500. Ini persegi ya, 76 cm persegi. Maka hasilnya menjadi 624 cm persegi. Kemudian kita jawab di LKS. 624 jawabannya adalah B. Nah, sekarang selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 10. Volume bangun prisma di atas adalah, nah, prisma tersebut adalah prisma segitiga. Nah, sebelum kita mengerjakan, kita tulis dulu apa yang kita ketahui dari soal. Diketahui alas segitiga sama dengan 8 cm, tinggi segitiga sama dengan 6 cm, dan tinggi prisma adalah 20 cm. Yang ditanya adalah volume prisma. Dijawab. Untuk mencari volume prisma yang rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Jadi, agar lebih mudah kita mencari luas alasnya dulu. Luas alas. Karena alasnya segitiga, kita memakai rumus luas segitiga. Alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya 8 cm kali tingginya 6 cm dibagi 2. 6 dibagi dengan 2 mendapat 3. Tinggal kita kalikan angka yang masih tersisa. 8 cm kali 3 cm. Hasilnya adalah 24 cm persegi. Setelah kita mengetahui luas alasnya, kita bisa menghitung volume prismanya. Rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Luas alasnya sudah kita hitung 24 cm persegi, kita kalikan dengan tingginya yaitu 20. Hasilnya adalah 480 cm kubik. Ya, jawabannya adalah B. Selanjutnya, nomor 11, sebuah tangki berbentuk tabung berisi 704 liter bensin. Jika tinggi bensin dalam tangki tersebut 1,4 meter, jari-jari tangki adalah, kita tulis dahulu apa yang diketahui dari soal tersebut. Nomor 11, diketahui volume tabung sama dengan 704 liter. Ya, karena di sini tingginya meter, berarti kan beda satuan. Kita jadikan satuan yang sama. Liter itu dalam satuan meter, persamaannya adalah desimeter kubik. Berarti kita tulis volume tabung sama dengan
704 liter sama dengan 704 desimeter kubik. Kemudian tingginya adalah 1,4 meter. 1,4 meter. Agar sama dan bisa dihitung, maka kita samakan menjadi desimeter. Turun satu tangga berarti 14 desimeter. Ditanya, yang ditanyakan adalah R atau jari-jari. Kemudian dijawab, karena yang diketahui adalah volume, maka kita cari R dari rumus volumenya. Kita tulis terlebih dahulu, volume tabung sama dengan 704 desimeter. Desimeter kubik. Nah, volume tabung ini rumusnya kita ganti, kita masukkan rumusnya Pi kali R kali T sama dengan 704 desimeter kubik. R kali R bisa kita tulis dengan R pangkat 2, R kuadrat. Berarti rumusnya menjadi Pi kali R kuadrat kali T sama dengan 704 desimeter kubik. Karena T bisa dibagi dengan 7, maka Pi kita memakai 22/7. Yang angkanya sudah terdapat di keterangan, kita masukkan. R belum ada, tetap kita tulis R. T 14 desimeter, kita tulis 14 desimeter sama dengan 704 desimeter kubik. 7 dan 14 bisa disederhanakan. 14 dibagi 7 mendapat 2, kita kalikan, berarti ini menjadi 22 kali R pangkat 2 kali 2 desimeter sama dengan 704 desimeter kubik. Kita kalikan angka yang ada, 44 desimeter dikali R pangkat 2 sama dengan 704 desimeter kubik. Kita akan mencari R sehingga 44 ini harus dipindah ke ruas sebelahnya. Ya, berarti R pangkat 2 sama dengan, ini dipindah melewati sama dengan, berarti dia nanti di sini perkalian, dia berpindah ruas, kita ubah tandanya menjadi kebalikannya, yaitu pembagian. Berarti 704 desimeter kubik dibagi 44 desimeter. Berarti R pangkat 2 sama dengan 704 dibagi 44, hasilnya 16. Satuannya desimeter kubik, ya, dibagi desimeter. Desimeternya di sini ada 3, dikurangi 1, berarti menjadi desimeter persegi. R kuadrat sama dengan 16 desimeter persegi. Agar menjadi R, maka ini harus diakar. 16 desimeter persegi, berarti akarnya adalah 4 desimeter. Kita lihat soalnya. Karena di sini yang diminta adalah sentimeter, maka kita rubah menjadi sentimeter. R sama dengan turun 1 tangga, berarti tambah 0,1, 40 cm. Jawabannya adalah C. Soal berikutnya adalah nomor 12. Sebuah atap rumah berbentuk limas dengan alas berbentuk persegi panjang dengan 20 meter dan lebar 10 meter. Jika tinggi atap 2 meter, udara yang ada di dalam ruang atap tersebut adalah, udara yang ada di dalam ruang atap sama dengan volume bangun tersebut. Jadi sama dengan volume limas. Kita tulis dulu apa yang kita ketahui dari soal nomor 12.
Diketahui panjang adalah 20 meter, kemudian lebar 10 meter, dan tinggi 2 meter. Ditanya. Yang ditanya adalah volume limas. Rumus volume limas adalah luas alas kali tinggi. Jadi kita cari luas alasnya terlebih dahulu. Ya, volume limas, Bu Guru ulangi, volume limas adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Agar lebih mudah, kita cari dulu luas alasnya. Alasnya berbentuk persegi panjang, sehingga rumus luasnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya 20 meter dikalikan lebarnya 10 meter. Hasilnya 200 meter persegi. Kemudian volume limas adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Tinggal kita masukkan 1/3 kali luas alasnya sudah kita hitung 200 meter persegi, kalikan tingginya 2 meter. Ya, karena tidak ada yang bisa dicoret atau disederhanakan, kita kalikan 1 kali 200 kali 2 yaitu 400 meter. Meternya ada 3 ya, 2 dan 1 berarti 3 dibagi 3. Hasilnya adalah 133,3 meter kubik. Kita lihat jawabannya di LKS. Ternyata tidak ada jawaban yang sesuai. Berarti kita tulis saja jawaban yang kita dapat, 133,3 meter kubik. Kemudian soal nomor 13, bangun ruang berikut yang tidak mempunyai titik sudut. Ya, kalau yang A ini dia ada titik sudut di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Ini titik sudutnya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sedangkan bangun bola ini tidak ada titik sudutnya ya, tidak ada. Kemudian bangun limas segi 4. Ini titik sudutnya di sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia memiliki 5. Kemudian ini kubus. Dia memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 titik sudut. Karena pertanyaannya bangun ruang berikut yang tidak mempunyai titik sudut adalah, maka jawabannya adalah B, bola. Sekarang kita ke nomor 14. Farida mempunyai tempat pensil seperti pada gambar di bawah ini. Volume tempat pensil Farida adalah, ya bisa kita lihat ini ada 3 bangun, yaitu 2 kerucut dan 1 tabung. Ya. Berarti luasnya adalah luas gabungan dari 2 kerucut dan 1 tabung. Nah, sebelum kita mengerjakan, kita tulis dulu apa yang kita ketahui dari soal. Yang diketahui adalah jari-jari kerucut dan tabung, kemudian tinggi kerucut dan tinggi tabung. Nomor 14, diketahui R kerucut, kita beri keterangan agar tidak tertukar ya. R kerucut 7 cm, tinggi kerucut 16 cm, kemudian R tabung ya, R tabung sama dengan R kerucut
R tabung sama dengan 7 cm dan tinggi tabung 20 cm. Yang ditanyakan adalah luas gabungan dari tempat pensil. Ya, berarti yang ditanya adalah volume gabungan dari tempat pensilnya. Berarti volume tempat pensil sama dengan 2 volume kerucut ditambah volume tabung. Begini ya. Kemudian dijawab. Kita cari satu persatu volumenya. Pertama volume kerucut dulu, maka kita mencari luas alas kerucut. Karena alasnya berbentuk lingkaran, berarti luas alasnya adalah luas lingkarannya. Rumusnya pi kali R kali R. Karena R kerucut sama dengan 7, bisa dibagi 7 ya. Pi-nya kita pakai 22/7 dikali 7 cm dikali 7 cm. 7 bisa dibagi dengan 7, hasilnya 1. Tinggal kita kalikan yang masih tersisa. 22 kali 1 cm kali 7 cm, hasilnya 154 cm persegi. Ya. Karena di sini kerucutnya ada 2 volumenya, maka langsung kita hitung 2. Kita cari 2 volume kerucut. Berarti rumusnya 2 dikali volume kerucut adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. 2 dikali 1/3 dikali luas alasnya sudah kita hitung 154 cm persegi, kalikan tingginya 16 cm. Kemudian karena ini tidak ada yang bisa disederhanakan ya, jadi kita kalikan yang atas dengan yang atas, kemudian yang bawah untuk membagi. 2 kali 1 kali 154 cm persegi kali 16 cm dibagi 3. Hasilnya 4928 cm pangkat 3. Ada 3 ya, ini 2, ini 1, 3 dibagi 3. Hasilnya 1642,66 cm kubik. Ini baru volume 2 kerucut. Sekarang kita cari volume tabung. Volume tabung rumusnya adalah Pi kali R kali R kali T atau luas alas dikali tinggi. Maka kita cari dulu luas alas tabung. Ya, luas alas tabung sama dengan luas alas kerucut, yaitu Pi kali R kali R. Di sini R tabung ya. 22/7 kali R tabung juga 7 kali 7 cm kali 7 cm. Ini bisa dibagi 7 bagi 7 mendapat 1. 22 kali 1 cm kali 7 cm. Hasilnya 154 cm persegi. Kemudian volume tabung yaitu Pi. Nah, karena kita luas alasnya sudah ketemu, berarti kita pakai rumus luas alas kali tinggi. 154
cm persegi kali tinggi tabung tadi adalah 20 ya, kali 20 cm, hasilnya 3080 cm kubik. Berarti volume tempat pensil tadi sama dengan 2 volume kerucut ditambah volume tabung. Tadi 2 volume kerucut ya. Ini sudah kita hitung. Di sini tadi 2 volume kerucut. Hasilnya 1642,66. Kita tulis 1642,66 cm kubik ditambah volume dari tabung 3080 cm kubik. Hasilnya adalah 4722,66 cm kubik. Ya, kita lihat jawabannya adalah 4722,66. Jawabannya adalah D. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 15. Diketahui limas dengan alas belah ketupat, panjang diagonal-diagonalnya adalah 16 cm dan 21 cm. Jika tinggi limas 30 cm, volume limas tersebut adalah, kita tulis dulu apa yang kita ketahui dari soal ini. Nomor 15, diketahui tadi diagonal 1 dan diagonal 2 ya. Diagonal 1 sama dengan 16 cm. Diagonal 2 sama dengan 21 cm. Dan tinggi limas sama dengan 30 cm. Kemudian yang ditanya adalah volume limas. Kemudian dijawab. Ya, untuk mencari volume limas, yang rumusnya adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Maka kita cari dulu luas alasnya. Luas alas dari belah ketupat adalah diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Luas alas sama dengan diagonal satunya 16 cm dikali 21 cm dibagi 2. Ini bisa disederhanakan, 16 dibagi 2 mendapat 8. Jadi tinggal 8 cm kali 21 cm. Hasilnya adalah 168 cm persegi. Kemudian kita hitung volume limasnya. Volume limas sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. 1/3 dikali luas alas sudah kita hitung 168 cm persegi dikalikan tingginya 30 cm. 30 cm. 30 dan 3 bisa disederhanakan. 30 dibagi 3 mendapat 10, sehingga tinggal kita kalikan 1 kali 168 cm persegi dikali 10 cm. Maka hasilnya 1680 cm kubik. Kita lihat 1680 cm kubik. Berarti jawabannya adalah D.
Sekarang kita lanjutkan ke nomor 16. Diketahui volume limas dengan alas berbentuk layang-layang adalah 500 cm3. Jika panjang diagonal alasnya berturut-turut 15 cm dan 10 cm, tinggi limas adalah, kita tulis dulu apa yang kita ketahui dari soalnya. Nomor 16, diketahui bentuk layang-layang dengan diagonal 15 cm dan 10 cm, kemudian volume limasnya 500 cm3. Diketahui berarti volume limas sama dengan 500 cm3, kemudian diagonal 1 sama dengan 15 cm, dan diagonal 2 sama dengan 10 cm. Ditanya. Yang ditanya adalah tinggi limas. Dijawab. Agar lebih mudah, kita hitung dulu luas alasnya. Luas alas layang-layang adalah diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Luas alasnya sama dengan diagonal 1 15 cm kali diagonal 2 10 cm dibagi 2. 10 dan 2 bisa disederhanakan, 10 dibagi 2 mendapat 5. Jadi luas alasnya 15 cm kali 5 cm, yaitu 75 cm persegi. Kemudian untuk mencari tinggi, kita cari dengan lewat rumus volume limas. Volume limas adalah 500 cm3. 500 cm3. Volume limas ini rumusnya sepertiga kali luas alas kali tinggi sama dengan 500 cm3. Kita masukkan angkanya. Sepertiga dikali luas alasnya 75 cm persegi kali tinggi sama dengan 500 cm3. Kita sederhanakan, 75 dibagi 3 dapat 25. Berarti 25 1 kali 25 cm persegi dikali T sama dengan 500 cm3. Berarti 25 cm kali T sama dengan 500 cm3. Kita lanjutkan ke sebelah sini. Tadi terakhir 25 cm persegi dikali T sama dengan 500 cm3. Berarti T sama dengan 25 cm persegi, kita pindah ruas ya. Di sini perkalian dipindah ruas menjadi tanda sebaliknya, yaitu pembagian. Berarti 500 cm3 dibagi 25 cm persegi. Maka T hasilnya adalah 20 cm. 20 cm. Kita lihat jawabannya adalah A. Selanjutnya kita ke nomor 17. Sebuah kerucut memiliki jari-jari alas 5 cm dan tinggi 15 cm. Volume kerucut tersebut adalah, kita tulis nomor 17 yang diketahui adalah jari-jari. R sama dengan 5 cm. Kemudian T tinggi sama dengan 15 cm. Ditanya
Yang ditanya adalah volume kerucut. Dijawab. Ya, volume kerucut adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi atau sepertiga kali pi kali r kali r kali t. Untuk lebih mudah kita cari dulu luas alasnya. Luas alasnya adalah luas lingkaran karena alasnya berbentuk lingkaran, yaitu pi kali r kali r. Karena r-nya tidak bisa dibagi 7, maka pi-nya kita memakai 3,14 dikali 5 cm dikali 5 cm. Maka luas alas hasilnya 78,5 cm persegi. Kemudian kita hitung volume kerucut sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Sepertiga dikali luas alasnya 78,5 cm persegi kalikan tingginya 15 cm. 15 dan 3 bisa disederhanakan, kita coret. 15 dibagi 3 mendapat 5, sehingga tinggal kita kalikan 1 dikali 78,5 cm persegi dikali 5 cm. Maka hasilnya adalah 392,5 cm kubik. Kita lihat jawabannya 392,5 cm kubik. Sehingga jawabannya adalah A. Selanjutnya kita akan membahas nomor 18. Diketahui sebuah kerucut dengan diameter alas 20 cm dan panjang garis pelukis 26 cm. Luas selimut kerucut tersebut adalah, ya, nomor 18. Kita tulis apa yang kita ketahui dari soal itu. Diketahui diameter D sama dengan 20 cm. Untuk mencari luas selimut, kita membutuhkan jari-jari atau R, sehingga kita cari R-nya dulu. R sama dengan diameter dibagi 2, sama dengan 20 cm dibagi 2, berarti R sama dengan 10 cm. Kemudian yang kita ketahui lagi adalah panjang garis pelukis. Panjang garis pelukis simbolnya adalah S, yaitu 26 cm. Kemudian ditanya. Yang ditanya adalah luas selimut kerucut. Dijawab. Luas selimut kerucut rumusnya adalah pi kali R kali S. Karena R-nya tidak bisa dibagi 7, maka kita pakai pi 3,14 dikalikan R, yaitu 10 cm, dikalikan S, yaitu 26 cm. Maka hasilnya adalah 816,4 cm persegi. Delapan ratus enam belas koma empat. Jawabannya adalah B. Kemudian nomor 19.
Volume bola yang berjari-jari 9 cm adalah, kita tulis dulu apa yang kita ketahui dari soal. Diketahui jari-jari bola yaitu R. R sama dengan 9 cm. Kemudian yang ditanya adalah volume bola. Dijawab volume bola rumusnya adalah 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3 sama dengan 4/3 dikali Pi R pangkat 3, berarti R nya dikalikan 3 kali R kali R kali R sama dengan 4/3 kali, karena R nya tidak bisa dibagi 7, berarti Pi nya kita pakai 3,14 dikali 9 cm kali 9 cm kali 9 cm. Ada 3 ya 9 nya. 3 bisa disederhanakan dengan 9. 9 dibagi 3 mendapat 3, berarti kita tinggal mengalihkan yang atas. 4 dikali 3,14 dikali 3 cm kali 9 cm kali 9 cm. Maka hasilnya adalah 3052,08 cm kubik. Kita lihat di LKS 3052,08. Jawabannya adalah D. Selanjutnya kita ke nomor 20. Luas permukaan bola yang berdiameter 30 cm adalah, kita tulis dulu apa yang kita ketahui dari soal nomor 20. Diketahui D sama dengan 30 cm. Untuk mencari luas permukaan bola, kita membutuhkan jari-jari. Kita cari jari-jarinya terlebih dahulu. Jari-jari sama dengan diameter dibagi 2. Berarti R sama dengan 30 cm dibagi 2. R sama dengan 15 cm. Kemudian yang ditanya adalah luas permukaan bola. Dijawab luas permukaan bola sama dengan 4 kali luas alas. Berarti 4 kali luas alasnya itu berbentuk lingkaran, berarti 4 kali Pi kali R kali R. Anak-anak juga bisa mencari luas alasnya dulu, sehingga nanti tinggal memasukkan di sini. Karena kita belum mencari, maka kita masukkan rumus luas alas di sini. 4 dikali, karena R-nya tidak bisa dibagi 7, kita pakai Pi 3,14. Dikalikan R-nya 15 cm kali 15 cm. Maka hasilnya adalah 2826 cm persegi. Kita juga bisa mencari luas alasnya dulu. Misalkan kita cari dengan mencari luas alasnya dulu, maka kita cari luas alasnya dulu dengan rumus Pi kali R kali R. Sama dengan 3,14 dikali 15 cm dikali 15 cm. Sehingga di sini 3,14 kali 15 kali 15 hasilnya adalah 706,5 cm persegi. Kemudian
Luas permukaan bola bisa dicari dengan 4 kali luas alas. 4 kali 706,5 cm persegi. Maka hasilnya adalah 2826 cm persegi. Anak-anak boleh memakai cara yang atas, boleh juga memakai cara yang bawah. Mana yang lebih mudah? Dan jawabannya adalah 2826. Jawabannya adalah C.